Yos, akhirnya sob, kalian mendengarkan full cerita detail resmi lengkap Boruto 2 Blue Vortex chapter 20 terbaru mulai dari sini. Bagaimana beberapa hari ini viral Mai Saringan Sarada itu, dan ternyata adegannya mengesankan di chapter ini. Pertempuran menghadapi Ego Jubi itu berjalan dengan sulit ya. Namun ketika Mangi Sharingan aktif, segalanya bisa berubah kapanpun kan ke depannya. Banyak yang bilang Kashin Koji akan terkesan dengan evolusi mata Uchiha Sarada ini. Tapi bagaimana dengan Boruto sendiri? Ini menarik loh. Langsung aja tonton, dengarkan sampai habis ya pembahasan terlengkapnya chapter 20 beserta adegan tersebut. Kita mulai. Oh ya, biar terus bisa berinteraksi dengan kalian ya, subscribe dan bantu ramein video ini ya sob. Selain DRTV Mediatif untuk solo leveling dan tentu Boruto 2 Blue Vortex, jangan lupa pula subscribe 3 channel kita yang lainnya nih. Joy Boy The Library of Nika untuk One Piece, Saga Boruto 2 Blue Vortex untuk tema fan fiction nih, Shonen Udeshi untuk anime, manga dan manhwa lainnya. Kita tunggu kalian juga muncul di sana, oke? Let's go, kita masuk pembahasannya. Jadi gini nakama, chapter 20 yang udah resmi di versi Manga Plus tuh, kita diperlihatkan pertama kali cover story-nya siapa? Ya, Konohamaru. Nah, latar hijau agak biru tersebut di belakangnya tertuliskan nomor 20 karena cinta. Thanks to Masashi Kishimoto dan juga Mikio Ikemoto. Di sini tertuliskan laki-laki sejati tak akan gentar di hadapan konflik asmara seperti itu. Itulah Konohamaru, dan prolognya kurang lebih berbunyi seperti ini. Argumen akan nama panggilan Konohamaru menyulut emosi Matsuri. Bisakah Konohamaru meloloskan diri dari bahaya tersebut? Nah, kita melihat ya, pertama kali itu Matsuri masih menggunakan rambutnya tersebut yang berubah seakan-akan menjadi kayu itu. Kita melihat sendiri bagaimana Konohamaru kesakitan tersebut. Dia kemudian berkata, ini akan sangat sulit sekali. Lalu Matsuri di sini mengatakan, berisik sekali, apa perlu kupatahkan tulang lehermu agar kau diam saja Konohamaru? Atau mungkin kau lebih suka aku melakmu pelan-pelan sembari kita mengobrol kan? Tentukan pilihanmu Konohamaru-chan. Kita melihat bagaimana Konohamaru yang berkeringat dingin itu melihat ke arahnya ya. Namun dia teringat kata-kata yang diucapkan oleh Narashikamaru. Cobalah untuk mengakrabkan diri dengan mereka, jinakkanlah mereka Konohamaru, mumpung para binatang buas itu masih seperti anak kecil yang polos. Nah, di sini Konohamaru lantas berkata, bukankah tadi kau bilang hari ini adalah hari terbaik dalam hidupmu karena kau bisa mengobrol banyak waktu denganku kan? Matsuri yang kemudian menatap tersebut dengan rinegannya itu, dia Konohamaru masih melanjutkan lagi, kalau kau melahapku aku akan mati. Kalau itu terjadi, kita tidak akan bisa mengobrol seperti ini lagi kan? Matsuri menjadi bingung tuh. Ya, hari ini memang sangatlah menyenangkan, tetapi di saat yang sama aku juga merasa sedikit takut. Rasanya seperti akan kehilangan kewarasanku. Nah, Konohamaru masih melihatnya. Namun di sini Matsuri menambahkan, satu hal yang sudah pasti adalah eksistensimu berbahaya bagiku. Kau itu membuatku gila. Itulah jawaban dari Matsuri. Konohamaru masih melihat itu, lalu Matsuri itu juga memandanginya. Lalu Riku berkata bahwa aku harus menyingkirkan bahaya untuk melindungi diriku. Tapi di sisi lain ada perasaan menginginkan dirimu, dan itu keduanya bercampur aduk. Dia kemudian marah nih dan memerintahkanku untuk melahapmu agar engkau lenyap, nyah Konohamaru. Nah, tiba-tiba serangan dari rambut itu mendadak berubah besar layaknya Mokuton tersebut nakama. Krak krak. Nah, di sini kita melihat bagaimana Konohamaru terlihat kesakitan. Panel tiba-tiba langsung berpindah pada pertempuran selanjutnya antara Ryuei Gojubi dengan para shinobi muda tersebut. Kita melihat Araya sudah terkena serangan beberapa kali setelah pedangnya diambil tuh ya. Dia ternyata sempat menggunakan teknik Futon Sanjin Toba. Serangan tersebut itu menahan pasir besi hitam milik Ryuei Gojubi. Serat serangan tersebut itu bisa dihindari dengan cukup mudah ya. Namun karena serangan itu banyak sekali, Araya juga terlempar. Yudo juga melihat di sini itu dengan tatapan fokusnya itu ya.
Lalu Mitsuki di sini tuh meledakkan ular tersebut melalui belakang itu ya. Ular-ular besar itu akhirnya beradu serangan dengan pasir hitam dari Ryuei Gojubi. Dua serangan tersebut begitu bertabrakan dengan sangat dahsyat nih. Nah, kita melihat sendiri bagaimana ular-ular Mitsuki itu sebenarnya mendesak Ryuei Gojubi ya. Pada awalnya dia terlihat fokus sekali menghadapi Mitsuki karena dia merasa orang ini berbeda dibandingkan shinobi-shinobi lainnya. Kita melihat area Yudo itu juga terlempar ke sana kemari ya. Lalu Mitsuki di sini itu kemudian merasakan sesuatu. Serangan mendadak datang ke arah dari Yudo dan Araya itu. Tiba-tiba Mitsuki menahan diri tubuhnya di sana. Kita melihat bagaimana Mitsuki itu terpelentang sangat jauh nih di tempat tersebut. Mitsuki, Sarada mengatakan seperti itu. Nah, kita melihat sendiri bagaimana Mitsuki dengan Sage mode tersebut tiba-tiba menonaktifkan. Kayaknya cakranya ini cukup kehabisan ya. Sarada sendiri tuh melihat rekannya Mitsuki yang sedari tadi bertarung sangat heroik itu tiba-tiba sudah mulai kewalahan. Dia diangkat oleh Ryuei Gojubi dan kemudian menghindar kabur ke belakang. Mereka sekarang itu dikendalikan oleh Ryuei Gojubi. Sang Gojubi itu tertawa. Dilihat dari manapun kakak-kakak sekalian sudah terpojok kan ya. Yudo, Sarada, tidak usah pedulikan kami. Kalian berdua larilah. Dia Araya mengatakan seperti itu. Nah, di saat yang sama dia Gojubi berkata, jangan banyak bicara yang tidak-tidak loh. Mana mungkin kalian ku biarkan kabur begitu saja. Tapi kalau dipikir-pikir lagi, meski kalian semua aku habisi, sebenarnya sama sekali tidak ada untungnya bagiku pula. Kau tahu? Benar juga. Bagaimana kalau begini saja? Aku ingin kalian memberikan sebuah info soal Boruto Otsutsuki maupun kolaboratornya. Beritahu aku lokasi mereka pula. Kita melihat bagaimana Sarada itu kaget nih. Atau kalian punya info soal kelemahannya? Itu boleh banget loh. Ryuei Gojubi masih mengatakan seperti itu. Pokoknya informasi apapun soal mereka itu sangat berharga. Sebagai gantinya, aku tidak keberatan membiarkan kalian semuanya untuk lolos. Nah, melihat itu, Yudo itu dengan tatapan tajamnya tersebut itu Mitsuki lalu berteriak, jangan tertipu, dia pasti akan tetap membunuh kita. Cepat kabur sekarang juga. Kita melihat bagaimana Mitsuki dicekik lehernya dengan pasir hitam tersebut. Nah, Ryu mengatakan lagi, teganya, padahal tadi kan kalian yang berkhianat doh. Tolong jangan samakan aku dengan kalian pula. Yudo memanggil, Sarada, beritahu dia di mana Boruto berada. Kau tahu sesuatu pula kan? Nah, di sini Sarada itu memandangi Yudo. Kalau begini terus tamatlah kita semuanya. Apa saja boleh, cepat katakan sesuatu. Nah, Shinobi Tsunagakure itu juga mengatakan seperti itu. Sarada lalu merespon, kau bodoh atau kenapa sih? Kau percaya pada ucapannya sekarang ini? Ini sudah pasti sebuah perangkap. Yudo kemudian merespon, memangnya ada cara lain? Kau mau kita dibunuh olehnya tanpa perlawanan sama sekali? Sarada kemudian berkata, maaf, tapi aku tidak sudi menyelamatkan diri dengan mengorbankan temanku seperti itu. Dan lagi aku sama sekali tidak tahu apapun itu. Lalu panel kita melihat bagaimana kilas balik antara dia dengan Sumire. Meskipun kita secara terang-terangan membela Boruto Sarada, bisa dibilang kita sama sekali tidak tahu informasi penting apapun tentangnya kan. Tapi kalau dipikir-pikir lagi, justru karena kita tidak tahu, maka kita masih bisa bergerak dengan bebas di dalam desa kan. Sarada kemudian tersentak ketika ingatan tersebut itu muncul dalam pikirannya. Dia ninja pelarian yang diburu desa karena sudah berbuat dosa besar kan. Sebelumnya aku tidak tahu kenapa kau melindunginya, tapi sekarang aku paham alasannya. Rada bingung dan Yudo melanjutkan, meski seluruh dunia menjadi musuhmu, kau ingin tetap berada di pihaknya kan? Dia laki-laki yang membuatmu berpikir seperti itu kan, Sarada? Sarada yang keringat dia mendengarkan itu sama seperti arti keberadaan Shinki bagiku. Nah, dia mengatakan kejujuran dalam dirinya. Di sini Ryuei Gojubi itu merespon, kakak-kakak sekalian, jadi mau bagaimana nih? Semuanya sepakat ya, kalian semua akan kuhabisi dari sini. Ryu, tunggu sekarang. Sayang sekali, tapi kami tidak punya informasi apa-apa soal Boruto. Sarada dan juga Yudo itu mengatakan seperti itu. Begitu rupanya, jadi negosiasi kita batal dong. Jangan buru-buru begitu. Sebagai gantinya bahwa aku bersama kalian. Pelacakan adalah bidang keahlianku. Aku bisa membantu kalian. Nah, mendengarkan itu Sarada berkata, Yudo, kau si bodoh itu. Nah, Arya mengatakan seperti itu. Tidak masalah kalau aku mulai mengumpulkannya dari sekarang ini kan. Informasi apapun yang kalian butuhkan pasti akan kudapatkan. Sebagai gantinya, lepaskan mereka bertiga.
Ryu Egujubi itu menatap di sini dan panel lalu kembali lagi kepada Sarutobi. Kita melihat Sarutobi kayak udah nggak ketolong ya, tubuhnya udah setengah itu tertutup akar-akar tersebut. Dia kesakitan di sana, menjerit-jerit, dan tiba-tiba Matsuri itu dari Rinnegan-nya terlihat mengeluarkan air mata loh. Well, apakah dia menangis? Dia kemudian berkata, apa ini ada yang mengalir keluar dari mataku? Nah, disinilah Konohamaru berteriak, Matsuri. Nah, kita melihat adegan tersebut menjadi emosional lagi nih. Aku berdebar-debar. Kenapa? Padahal dia hanya memanggil namaku saja kah? Selain itu, cairan yang keluar dari mataku ini, kenapa kau meneteskan air mata? Air mata. Terjadi kemelut perbincangan di antara mereka itu. Konohamaru berkata, sebenarnya ini membuatmu sedih kan? Di lubuk hatimu yang terdalam kau tidak ingin melahapku sama sekali. Matsuri yang tambah nangis tersebut itu mereka berdua terjadi kebingungan. Panel lalu berpindah di area para markas Egujubi. Ternyata sob, Jura itu melihat mereka loh dengan Hidari ada di sana dan juga siapa lagi kalau gak Mamuzi. Jura kemudian itu melihat dengan tatapan Rinnegan tersebut, ternyata dia juga ikutan nangis loh. Kayaknya semua Egujubi itu transmisinya juga diterima oleh Jura. Dia kemudian melihatnya tersebut. Nah, Hidari juga melihat tatapan kosong tersebut itu, dia sepertinya penasaran. Nah, Matsuri berkata lagi, air mata, apa maksudmu? Sebenarnya apa yang sedang terjadi padaku? Nah, Konohamaru mengatakan, Matsuri, kumohon, maukah kau menggenggam tanganku? Di sini Matsuri tambah bingung lagi. Mari kita mulai dari bergandengan tangan. Apa yang disebut dengan hubungan spesial itu? Matsuri kemudian terrespon tersebut. Hubungan spesial? Ya, inilah langkah pertama, kau dan aku. Tiba-tiba ketika tangan Matsuri itu mau didekatkan dengan Konohamaru dan sudah mereka tempelkan berdua tersebut ya. Nah, di sini kemudian Matsuri berkata, rasanya hangat sekali. Teringat bagaimana perkataan dari Sang Hokage Shikamaru itu. Konohamaru, cobalah untuk mengakrabkan diri dengan mereka semuanya. Jinakkan mereka, mumpung para binatang buas itu masih seperti anak kecil yang polos. Setelah itu tiba-tiba Rasengan tersebut dikeluarkan. Itulah yang menarik dari Konohamaru Sarutobi. Dua Rasengan besar digunakan oleh Konohamaru. Nah, siasat licinnya tersebut akhirnya berguna untuk menyerang Egujubi Matsuri. Hianatilah mereka Konohamaru. Pesan tersebut itu masih teringat dan dijalankan. Serangan tersebut bernama Udama Rasengan. Luar biasa, kalian pasti mengingat Naruto ketika masih muda kan? Ya wajar, ini orang adalah murid terbaiknya. Barusan hatimu goyah ya. Tiba-tiba kita melihat bagaimana keadaan tersebut itu. Ingatan dari Shikamaru masih mengingat dalam kepalanya. Kalau kau menganggap mereka sebagai musuh, kita tidak boleh menaruh belas kasihan agar bisa mengalahkan mereka di saat mereka lengah. Konohamaru Sarutobi. Nah, di sini tuh Matsuri kemudian menangis tersebut mengatakan, Konohamaru-chan. Kita melihat bagaimana Jura tersebut itu meresponnya. Itu karena cinta ya. Hidari yang masih bingung tersebut itu, Jura kemudian mengatakan lagi, Matsuri jadi ragu untuk melahapnya dan karena cinta juga dia tertipu dan terkena serangan balik yang menyakitkan. Begitu pula dengan Konohamaru Sarutobi. Karena cinta itulah tekad dia juga goyah sehingga ia membuat kesalahan fatal di awal. Padahal kemenangan sudah di depan mata. Kita melihat bagaimana Matsuri tersebut tiba-tiba mengamuk dari selendang tersebut itu, muncullah semacam kayak akar-akar tersebut. Dia mulai menyerang di sini nih. Tiba-tiba panel sudah berganti dengan serangan yang akhirnya menusuk dari Yodo sendiri. Serangan pasir hitam tersebut itu akhirnya membuat Sarada Mitsuki begitu kaget di tempat tersebut dan dia terlempar di sana. Araya kemudian juga sangat kaget. Request ditolak. Jangan sok mengaturku, bocah bikin kesal saja. Itulah yang diterima oleh Yodo nih. Sarada kemudian berkelari. Yodo bertahanlah Yodo. Sial, berdebah ini ternyata tidak berjalan dengan lancar ya. Terjadi perbincangan dan juga ketegangan yang luar biasa. Gawat, sudahlah, aku tahu kok, aku sudah tidak bisa. Kita melihat bagaimana pasir itu menangkap di lengan Sarada itu ya. Serangan tersebut akhirnya menggerakkan Sarada dan Ryu Egujubi kemudian berkata, beres deh, dengan begini kalian semua sudah jadi boneka dalam kendaliku. Kukukuku. Nah, reaksi Shinki tersebut itu dari Egujubi ini memanglah sangat-sangat senang ya. Di sini Yodo berkata, Sarada, entah kenapa sekarang aku bisa mendengarnya dengan jelas. Kau terlalu tidak mengerti akan dirimu sendiri. Sarada menatap tersebut dengan keringat dingin.
kau tidak paham dengan perasaanmu sendiri kan? Kau tak tahu apa yang membuatmu ingin jadi gua. Sekarang aku bisa mengerti, aku bisa mendengarkannya sekarang ini. Kau salah paham, mungkin secara tidak sadar kau itu mengelabui dirimu sendiri Sarada. Apa maksudmu ini? Ya kemudian Yuda itu berkata lagi, yang aku maksud itu kekuatan yang kau biarkan berkarat sekarang. Tiba-tiba kunai tersebut itu yang ada di tangan Sarada ini bergetar nih, keras kepala ya, padahal sudah sekarat begitu. Supaya tidak semakin menderita lagi, lebih baik langsung kuhabisi saja. Hentikan, Sarada masih berkata seperti itu nih. Nah Yodo ya sambil sekarat itu masih terus saja berkata ya, aku tidak tahu apa yang menahanmu, tapi kekuatan yang kau miliki itu tidak harus kau gunakan demi semua orang. Kalau demi melindungi seseorang yang berarti bagimu pula Sarada, tidak masalah, gunakanlah saja walau hanya demi satu orang. Tiba-tiba kita melihat sendiri pola itu muncul 3 tomoe sob dari matanya. Semua orang kaget, Ryu juga penasaran. Baiklah Kak Uchiha, langsung saja. Tiba-tiba di sini kita melihat ya bagaimana reaksi dari Ryu Ego juga agak kaget. Pasir-pasir hitam tersebut tiba-tiba itu meleleh di sana. Apa yang terjadi nih? Nah, kunai dari Sarada juga terjatuh di bawah. Ryu juga bingung. Ada apa ini? Pasir besinya terlepas secara sendiri. Kita melihat bagaimana di atas sana itu ada semacam putaran-putaran bola nih. Apakah ini jauhkan ninjutsu? Ryu Ego kebingungan melihat itu semuanya. Serangan-serangan itu serasa distrust seperti lainnya Supermassive Black Hole Nakama. Kita melihat bagaimana reaksi Mitsuki itu. Belenggunya terlepas. Apa yang terjadi? Semua orang melihat ke arah depan tersebut, semacam ada putaran portal waktu di atas sana ya. Pasir besinya berkumpul di satu titik, bukan terhisap ke suatu titik. Kita melihat bagaimana Mitsuki ini dengan keringat dingin itu melihat ke arah Sarada. Lihatlah itu, tatapan itu begitu fokus dan semakin dekat lagi. Mata itu mulai beralih lagi ke evolusi selanjutnya. Ping, Mangekyo Sharingan akhirnya muncul sekarang ini nakama, dan itu mengakhiri bagaimana kejadian menarik di chapter 20-nya. Nah, di sini semua orang pada kaget karena Mangekyo Sharingan itu akhirnya muncul setelah fase pertama ending Boruto kala itu ya, dan muncul di chapter 20 Boruto 2 Blue Vortex. Ini akan menarik ke depannya dan menjadi penggambaran baru kira-kira kekuatan apa yang dimiliki oleh Sarada ke depannya. Nah, di sini ending prolognya tersebut berbunyi kurang lebih seperti ini. Kekuatan yang ada untuk melindungi orang yang berharga pula. Yang merekah di balik kelopak mata itu adalah Mangekyo Sharingan. Nah, dari sini menjadi penggambaran menarik dan seru nakama. Inilah Uchiha wanita pertama yang membangkitkan kemampuan matanya dengan cara-cara yang cukup aneh. Dia tidak kehilangan sesuatu yang berharga dalam hidupnya seperti kematian seorang rekannya, tetapi dari kebangkitan pola-pola Mangekyo Sharingan adalah contoh-contoh baru. Wanita ini berkemungkinan besar akan menjadi Kage pertama dalam sejarah Uchiha di desa Konagakure, dan telah banyak yang mempersepsikan ya bagaimana kemampuan mata dari Sharingan Sarada ke depannya nanti. Kalian sendiri gimana? Sepakat ya tentang bagaimana jalannya cerita lengkap Boruto 2 Blue Vortex chapter 20 ini? Kita telah memberikan gambaran resminya ya, dan ke depan teori tersebut kita akan saling mendengarkan satu persatu bagaimana keseruan dan reka adegan Sarada untuk chapter-chapter mendatang. Jadi terima kasih banyak telah menonton cerita ini sampai akhir. Jika kalian punya pendapat langsung aja komentar di bawah nih, dan kita akan usahakan respon, oke? Jadi jangan ditanyakan, silahkan ya, feel free tulis di kolom komentar di bawah ini teman-teman. Thanks ya telah menonton video ini sampai akhir, and we'll be come back again.